Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama Taruna Remaja Aliyatun, program studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat, Angkatan 14 Delta dari Politeknik Penerbangan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bahan-bahan pemadaman kebakaran. Tidak semua kebakaran yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bisa kita padamkan dengan air. Semua tergantung dengan jenis kebakarannya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini. Let's go. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahan-bahan pemadam kebakaran. Tanpa kita sadari, kebakaran dapat terjadi kapan dan di mana saja, sehingga diperlukan kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara penuh, khususnya para petugas pemadam kebakaran agar selalu siap melaksanakan tugas pemadaman kebakaran. Usaha pencegahan harus dilakukan oleh setiap individu dan unit kerja agar korban dari peristiwa kebakaran bisa diminimalisir. Kebakaran bisa saja menelan kerugian moral, material, bahkan jiwa manusia. Kebakaran yang menimpa fasilitas publik tentu saja menyebabkan kerugian bagi masyarakat banyak. Tidak semua peristiwa kebakaran yang kita jumpai bisa dipadamkan dengan air. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengetahui bahan-bahan pemadam yang sesuai dengan jenis kebakarannya, sehingga bisa melaksanakan pemadaman dengan efektif dan efisien. Bandar udara harus dilengkapi dengan bahan pemadaman api sesuai kategori bandar udara untuk PKPPK berupa bahan pemadam api utama dan bahan pemadam api pelengkap. Bahan pemadam api utama yaitu meliputi antara lain 1. Protein foam, 2. Aqueous film forming foam, 3. Fluoroprotein foam, 4. Film forming fluoroprotein, yang kelima adalah air. Busa pemadam kebakaran adalah busa yang digunakan untuk memadamkan api. Perannya adalah untuk mendinginkan api dan untuk menyelimuti bahan bakar yang terbakar, mencegah kontak kembali dengan oksigen yang dapat mengakibatkan nyala api kembali. Foam atau busa yang dipergunakan untuk bahan pemadam api utama PKPPK harus memenuhi syarat. 1. Dapat berfungsi untuk menyelimuti bahan yang mudah menguap dan mudah terbakar, sehingga mencegah kontak langsung dengan oksigen. 2. Dapat mengalir bebas pada permukaan bahan bakar, tahan terhadap tiupan angin, serta dapat membentuk
atau melapisi kembali. Selanjutnya yaitu bahan pemadam api pelengkap. Bahan pemadam api pelengkap antara lain 1. Karbon dioksida, 2. Dry chemical powder, 3. Bahan pengganti halon, dan yang keempat adalah kombinasi ketiga bahan tersebut. Bahan pemadam api pelengkap. 1. Bahan pemadam karbon dioksida. Bahan pemadam api jenis karbon dioksida merupakan alat pemadam yang menggunakan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. Alat pemadam ini akan mengeluarkan awan karbon dioksida dan partikel COP pada saat digunakan. Jenis pemadam ini digunakan untuk area di mana terdapat peralatan elektronik sehingga peralatan tersebut tidak rusak, seperti instrumen laboratorium, server komputer, dan sebagainya. Jenis pemadaman ini tidak boleh digunakan pada area confined space atau basement karena awan karbon dioksida akan membahayakan bagi personel kebakaran itu sendiri. Jenis kebakaran CO2 juga tidak digunakan untuk kebakaran bahan logam atau metal. Berikut adalah kegunaan dari bahan pemadam karbon dioksida. 1. Dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas B dan C karena merupakan bahan gas yang tidak merusak dan daya guna yang efektif dan bersih. Yang kedua, sangat efektif dan efisien yang digunakan dalam ruangan seperti kantor, lab, dan ruangan lainnya. Yang ketiga, karbon dioksida dapat menyerap panas dan sekaligus mendinginkan. Yang keempat, kontribusi tabung dirancang khusus untuk menahan tekanan tinggi dan dilengkapi dengan selang yang panjang dan nozzle yang berbentuk corong. Yang kelima, tidak berbahaya terhadap tumbuhan, hewan, terutama manusia. Sangat cocok untuk memadamkan api yang terjadi akibat korsleting listrik karena bersih, aman untuk alat listrik khususnya. Bahan pemadam dry chemical powder. Bahan pemadam ini akan mengeluarkan serbuk apabila digunakan. Serbuk yang dikeluarkan akan menyelimuti bahan yang terbakar sehingga memisahkan oksigen yang merupakan salah satu komponen kebakaran. Adanya karbon dioksida juga akan menyingkirkan oksigen sehingga dapat memadamkan api. Namun, sangat tidak disarankan untuk digunakan pada area yang terdapat peralatan produksi atau instrumen produksi yang sangat bernilai, karena serbuk-serbuk pemadam dapat merusak komponen-komponen peralatan tersebut. Selanjutnya yaitu bahan pemadam api pengganti halon. Alat ini akan mengeluarkan gas dan asap yang menyelimuti api dan kemudian oksigen yang di dalamnya akan disingkirkan sehingga api bisa padam. Alat ini mengandung atom bromin yang mana gas ini adalah sebagai terminator dari adanya proses oksidasi yang terjadi ketika sedang kebakaran. Namun, alat ini mempunyai kelemahan, yaitu bila dalam kebakaran tersebut terdapat logam yang sedang terbakar, maka akan terbentuk hadron halide yang akan menjadikannya sebagai racun dan bisa mengakibatkan terjadinya korosif. Berikut ini adalah tabel kelas kebakaran yang sering terjadi dan bahan pemadam apa yang cocok untuk memadamkannya.
Jadi sekian video dari saya kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada kritik dan saran, mohon komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.